Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2008 dengan judul 100 Feet. Film ini akan menceritakan seorang napi wanita bernama Marni yang karena suatu hal ia diperbolehkan menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. Di dalam masa tahanan rumah, ia dipakaikan gelang elektronik yang tak mengizinkannya bergerak lebih dari 100 feet atau sekitar 30 meter. Selain itu, sejak hari pertamanya di apartemen, ia selalu diganggu oleh sosok misterius yang rupanya mengincar nyawa Marni dan juga kekasihnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Marni yang tengah berada di sebuah mobil yang sedang melaju. Hari itu ia sedang menuju ke apartemennya yang berlokasi di kota Brooklyn. Marni adalah seorang napi atas kasus pembunuhan yang ia lakukan 2 tahun yang lalu. Dan hari ini karena suatu hal, ia diizinkan melanjutkan sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. Hari itu ia diantar oleh seorang detektif yang bernama Sheng, yang mana dialah juga orang yang menangani kasus yang dilakukan Marni dulu. Setelah sampai di rumah, Marni mendapati rumahnya nampak tak banyak berubah sejak kepergiannya. Dalam masa tahanan, ia akan dipasangi gelang elektronik yang terhubung dengan sistem alarm kepolisian. Dengan dipasangi alat tersebut, Marni tak bisa keluar rumah. Ia hanya bisa bergerak dalam radius 100 feet atau 30 meter. Jika ia melewati radius tersebut, alarm akan berbunyi. Dan jika alarm terus berbunyi selama 3 menit, secara otomatis polisi akan datang ke lokasi secepatnya. Dan Marni akan dikembalikan ke penjara dengan ekstra hukuman. Saat berada di ruang tamu, Marni melihat bekas cipratan darah di dinding. Ia mengira kalau petugas telah membersihkan noda tersebut. Namun Sheng menyuruhnya membersihkannya sendiri karena itu adalah ulahnya. Dari sini terungkap kalau Marni melakukan pembunuhan tersebut di dalam rumahnya sendiri. Dan yang ia habisi adalah suaminya yang bernama Mike. Setelah para petugas pergi, Marni kembali melihat foto-foto kenangan suaminya yang berprofesi sebagai seorang polisi. Selain itu, Mike juga rupanya bersahabat dekat dengan Sheng. Ia kemudian mengumpulkan semua barang-barang suaminya dan melemparkannya ke basement. Dari situ kita bisa mengerti kalau Marni memiliki kenangan buruk sekali dengan suaminya. Setelah itu ia mengecat kembali noda cipratan darah yang ada di dinding. Saat hari sudah mulai sore, Marni menghubungi petugas listrik untuk menormalkan kembali kelistrikan di rumahnya. Namun rupanya tak ada petugas yang tersedia sampai akhir pekan. Akhirnya malam itu terpaksa Marni menggunakan cahaya lilin sebagai penerangan. Saat malam tiba, ia mendengar sesuatu dari bawah ranjangnya. Ketika ia memeriksanya ke bawah, rupanya seekor kucing keluar dari bawah ranjangnya. Tak lama setelah itu, ia kembali mendengar suara gaduh dari ruang depan. Ia pun memberanikan diri memeriksanya ke sana. Dan tiba-tiba saja muncul seorang pria gelandangan yang rupanya telah tinggal di basement rumah Marni selama ini. Hari berikutnya Marni menghubungi pusat perbelanjaan dan meminta membawakannya beberapa barang belanjaan. Dan beberapa jam kemudian, datanglah seorang pemuda bernama Joe mengantarkan pesanannya. Joe lalu disuruh masuk dan menaruh pesanannya di dapur. Joe sempat heran ada orang di rumah tersebut, karena setahunya rumah itu kosong selama bertahun-tahun. Marni pun mengatakan kalau ia habis berkeliling dunia, agar Joe tak berpikiran buruk terhadapnya. Dan setelah membayar pesanannya dan memberikan sedikit tip, Joe pun pergi dari rumah Marni. Di malam harinya kembali Marni bermalam dengan cahaya lilin. Ketika ia berada di ranjang, sesosok wajah muncul di hadapannya. Marni berlari dengan sangat ketakutan sampai terguling ke pintu keluar. Tubuhnya tak bisa bergerak ketika sosok tersebut mulai mendekatinya. Marni kemudian berlari ke basement, namun sosok tersebut berhasil menangkapnya.
Beberapa saat kemudian, Sheng sudah berada di apartemen Marnie dan melihat Marnie terbaring di lantai. Sheng pun menanyakan apa yang terjadi, karena di wajah Marnie terdapat memar bekas benturan benda keras. Marnie mengatakan kalau ia hanya terjatuh dari tangga dan ia tak dapat mengingat apapun setelah kejadian itu. Namun Sheng merasa ragu dengan jawaban Marnie. Ia yakin Marnie tak sendirian di dalam rumahnya, karena memar di wajah Marnie sepertinya habis ditampar keras seseorang. Marnie tetap merahasiakan apa yang ia alami, karena ia yakin tak ada orang yang akan percaya dengan ceritanya. Karena merasa Marnie tak memberikan keterangan yang sebenarnya, Sheng pun pergi meninggalkannya. Di hari berikutnya saat berada di dapur, Marnie kembali merasakan kehadiran makhluk tersebut. Rak perabot berguncang dan semua perabotan terlempar ke arahnya. Marnie pun menyadari kalau yang mengganggunya itu adalah hantu suaminya. Ia pun menyuruh Mike pergi karena ia yakin Mike tak akan mampu mengusirnya dari rumah tersebut. Di sore harinya Joe kembali datang membawakan pesanan Marnie. Mereka mulai akrab dan Marnie merasa Joe bisa diajak berteman meskipun usia di antara mereka terlampau jauh. Joe pun rupanya menjadi pendengar yang baik atas masalah yang diceritakan Marnie. Dari situ juga Marnie mulai jujur karena Joe melihatnya memakai gelang tahanan. Marnie mulai menceritakan kisahnya berumah tangga dengan Mike. Yang mana selama menikah dengan Mike, Marnie selalu mendapatkan KDRT dari suaminya. Karena rupanya Mike begitu stres dengan tekanan profesinya sebagai polisi. Karena itulah Marnie selalu menjadi korban kekerasannya. Marnie sudah melaporkan Mike ke polisi beberapa kali. Namun Mike selalu dapat terbebas dari semua tuduhan. Hingga pada suatu hari Marnie mengajukan gugatan cerai dan itu membuat Mike sangat marah. Ketika kasusnya sudah akan selesai, Mike tiba-tiba berusaha membunuh Marnie. Marnie yang berusaha melawan akhirnya malah menghabisi suaminya dengan pisau yang dibawa Mike. Joe merasa prihatin dengan masalah yang dihadapi Marnie. Ia lalu memberikan nomor teleponnya agar Marnie dapat menghubunginya jika dirasa perlu. Sebelum pergi, Marnie meminta Joe untuk mencarikannya beberapa buku yang berkaitan dengan pengusiran setan atau yang semacamnya di perpustakaan. Setelah membaca buku yang ia dapat, Marnie mulai menyingkirkan semua barang-barang peninggalan suaminya seperti instruksi di dalam buku. Saat ia mau mengambil pakaian Mike yang sudah ia buang ke basement, hantu Mike kembali menyerangnya. Di saat yang sama, Sheng datang yang rupanya ia mendengar teriakan Marnie. Karena selama ini Sheng selalu memantau Marnie dari seberang jalan. Saat itulah ia melihat hidung Marnie berdarah dan mulai memaksa Marnie untuk mengatakan siapa pelakunya. Sheng curiga kalau ada orang yang bersembunyi di rumah Marnie dan mungkin sebenarnya orang tersebutlah yang membunuh Mike dan berusaha membungkam mulut Marnie. Sheng terus memaksa Marnie berbicara hingga Marnie pun tak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Marnie lalu mengatakan kalau yang menyerangnya sejak hari pertama adalah hantu suaminya. Ghost. Namun setelah berterus terang seperti itu, Sheng malah mengira Marnie sudah tidak waras. Ia pun pergi meninggalkan Marnie begitu saja. Setelah Sheng pergi, Marnie bergegas membawa semua barang-barang suaminya ke truk sampah. Saat ia kembali ke dalam, Marnie teringat dengan cincin kawin yang ia pakai, yang mana itu adalah cincin pernikahan pemberian suaminya. Meskipun sedikit ragu-ragu, ia terpaksa memasukkan cincin tersebut ke dalam mesin penghancur. Namun setelah cukup lama, rupanya gigi penghancur tak mampu menghancurkan cincin tersebut. Saat ia mau mengambilnya kembali, tiba-tiba tangannya ditarik oleh tangan yang aneh. Roda penggiling pun tiba-tiba saja menyala dengan sendirinya. Marnie berusaha menarik tangannya sembari menggunakan kakinya mematikan saklar mesin. Meskipun tangannya sedikit terluka, namun beruntung ia berhasil selamat dari bencana tersebut. Di saat yang sama, ia melihat kembali bekas darah yang seingatnya sudah ia tutupi. Ia pun kini merasa Mike masih meninggalkan sesuatu di rumahnya yang tak ia ketahui. Ia mulai mencari-cari barang peninggalan Mike yang masih tersisa. Dan saat itulah, tak sengaja ia membuat lantai kayu terangkat. Karena penasaran apa yang ada di dalamnya, ia pun mengangkat beberapa kayu dan masuk ke dalam sana. Ia kemudian menyusuri ruang kosong di bawah lantai dan yakin sekali kalau Mike menyembunyikan sesuatu di dalam sana.
Saat sampai di ujung, ia menemukan satu kantong berisi penuh uang yang pastinya bukan dari uang gajinya sebagai polisi. Dari situlah Marnie makin yakin kalau Mike memiliki rahasia gelap sebagai seorang polisi. Akhirnya ia berinisiatif memberikan uang temuannya tersebut kepada pihak gereja. Marnie pun sempat meminta Pak Pendeta untuk memberkati rumahnya. Namun Pak Pendeta menolak karena ia merasakan aura yang sangat jahat ada di rumah tersebut. Setelah Pak Pendeta pergi, Marnie kembali melanjutkan ritual pengusiran setan sendiri. Namun ketika ia berada di lantai atas, rupanya setan Mike kembali menyerangnya. Marnie tak bisa kemana-mana karena semua akses jalan keluar terhalang. Marnie kemudian dengan lantang menantang Mike agar segera membunuhnya saat itu juga. Namun tiba-tiba saja semua serangan Mike berhenti begitu saja. Malam itu juga Marnie menghubungi Joe untuk mengusir rasa ketakutannya. Dari nada suara Marnie, Joe merasa kalau Marnie sepertinya sangat ketakutan. Joe kemudian menawarkan diri untuk datang ke rumah Marnie, namun Marnie tak mengizinkannya. Sweet dreams. Namun saat tengah malam, rupanya Joe bersikeras datang ke rumah Marnie. Marnie pun tak bisa melihat Jimmy kehujanan di luar dan memberikannya kunci pintu depan. Dan akhirnya Marnie pun melewati malam bersama Joe. Keesokan harinya mereka terbangun, namun tak lama sesuatu yang mengerikan menimpa Joe. Tiba-tiba saja tubuhnya terlempar ke dinding dan ia mulai diserang oleh sosok Mike yang tak terlihat. Marnie pun tak bisa berbuat apa-apa melihat hal tersebut menimpa Joe. Sampai-sampai Joe akhirnya tewas karena serangan tersebut. Beberapa saat kemudian Sheng mendatangi rumah Marnie. Rupanya kedatangannya mendapatkan tugas untuk menangkap Joe atas tuduhan pencurian mobil 6 bulan yang lalu. Seketika Marnie pun panik dan berusaha menyembunyikan mayat Joe di bawah lantai kamarnya. Di saat bersamaan, Sheng berhasil mendobrak masuk dan mencari Marnie di kamarnya. Sheng mulai menyisir kamar Marnie, namun ia tak dapat menemukan Joe dimanapun. Dan ketika Sheng berniat pergi dari sana, tiba-tiba saja plafon rumah di atas mereka jebol dan mayat Joe jatuh menimpa Sheng. Sontak Sheng kaget dan langsung menangkap Marnie saat itu juga. Dan tanpa perlawanan, Marnie pun rela dibawa ke kantor polisi. Dan ketika mereka mau pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh hantu Mike. Saat Sheng mulai tersadar, ia melihat sosok hantu Mike di depannya. Ia berusaha melindungi Marnie dan menembak si Mike. Namun tembakannya malah mengenai tabung gas yang membuat seisi rumah tersambar api. Mike kemudian melempar mereka berdua ke dalam basement, hingga Sheng tak sadarkan diri. Marnie berusaha menyadarkan Sheng karena sambaran api mulai memasuki basement. Namun Sheng rupanya mengalami cedera parah di kepalanya. Marnie dengan cepat mengambil kunci borgol dan melepaskan borgol dan juga gelang kakinya. Ia lalu berlari menuju jendela basement dan beruntung ia berhasil keluar dengan selamat. Tak lama kemudian ia mendengar Sheng memanggilnya. Tak punya pilihan lain, Marnie pun kembali ke dalam sana untuk menyelamatkan Sheng. Marnie akhirnya berhasil memandu Sheng keluar dari basement dengan selamat. Sementara dirinya malah ditarik ke dalam kembali oleh hantu Mike. Marnie berusaha melawan Mike, namun ia tak dapat melukainya sedikit pun. Akhirnya Marnie pun tak berdaya ketika Mike menjepit lehernya dengan stik baseball, hingga ia pun terkulai lemas tak berdaya. Namun kemudian dengan sisa tenaganya ia berusaha melepaskan cincin kawinnya dan melemparkannya ke arah Mike. Mike menangkap cincin tersebut dan perlahan-lahan wujudnya yang penuh amarah sirna dan berubah menjadi sosok Mike yang sebenarnya. Saat itu juga tubuh Mike hancur dan membuat ledakan yang sangat kuat. Ketika Marnie telah berada di luar, kobaran api pun akhirnya melalap apartemennya. Sheng dan Marnie berusaha menjauh dari apartemen, dan saat itulah Sheng mengizinkan Marnie pergi dari sana. Sehari kemudian termuat dalam berita koran yang menyiarkan Marnie tewas dalam kobaran api di apartemennya.
Sementara Marnie saat itu sedang mencari suaka baru untuk pelariannya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Semoga dapat menghibur dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.